Assalamualaikum guys, ya selamat sore. Kembali lagi nih sama saya Rangga Gusti Pangestu dan juga sore ini kembali kita ditemani oleh Prof Aziz ya. Ya. Gimana Prof? Alhamdulillah sehat. Kemarin ngapain aja Prof? Kemarin jalan-jalan ke kebun kan. Petani Prof ya. Ya ini sudah pertemuan kedua nih guys ya. Kita bakal ngebahas apa lagi kira-kira? Kemarin kan kita ngebahas soal Pertamina, Patra Niaga. Nah ini Prof Aziz jadi korban. Kemudian kasus-kasus korupsi itu kita coba bedah lewat sudut pandang ilmu manajemen karena beliau ini guru besar ilmu manajemen. Nah, sore ini kita mau ngobrol apa nih, Prof? Hari ini kita akan bicara digitalisasi. Oke, digitalisasi. Jadi saya ingat apa identitas kependudukan digital ya, ada itu ya KTP digital. Nah, apa menurut Prof? KTP itu kan sebelumnya itu kan masih konvensional ya. Kemudian ada digitalisasi yang kemudian artinya data kependudukan kita tersentral di NIK ya. Nah itu menurut Prof gimana itu Prof? Ya sebenarnya itu niat baik bagus dari pemerintah. Hanya saja implementasinya kadang-kadang kita melihat di lapangan. Oh yes. Betapa melelahkannya masyarakat. Apalagi kalau yang jaraknya jauh kepengurusan umpamanya mereka butuh KTP tetapi juga mereka dibutuhkan membawa fotokopi kartu keluarga. Kan logikanya ketika mata kita sudah disorot, finger kita sudah direkam juga, wajah kita juga sudah terpampang, sebenarnya masyarakat harusnya ditolong dong. Ketika kekurangan kartu keluarga, akan kami bantu printkan ya, boleh ya kami buka. Kan bagus sekali. Ini harus pulang ke kampung. Sedangkan jarak dari kantor desa katakan dari rumah itu. Kalau desa sih lumayan, kalau sudah ke kabupaten. Benar. Itu kan jaraknya jauh sekali. Kayak Prof itu dari mana asalnya? Dari Pesahangan. Pesahangan ya? Jauh. Kalau ke Cilacap perjalanan sekitar 2,5 jam. Nah itu kalau harus bolak-balik ya kan? Nah itulah. Katanya udah digital. Ya makanya. Ya kan? Harusnya kan dengan sentral data yang ada, otoritas itu kan bisa mengakses data yang sudah tersentral itu tadi. Nah ini permasalahannya gimana gitu Prof? Ya justru itu sebenarnya kita kan ingin sumbangan pemikiran, terutama kepedulian terhadap masyarakat kecil. Yes. Jika peduli terhadap masyarakat kecil, tolong SOP jalankan dan permudah masyarakat karena apa sudah digitalisasi. Yang saya takutkan itu seperti digitalisasi pada saat lelang. Yes. Ya kan? Seluruh pejabat mulai dari atas, menengah, bawah selalu mengatakan kita sudah aman karena kita sudah digitalisasi. Kadang-kadang orang lupa ilmu manajemen. Bahwa digitalisasi juga selalu berhubungan dengan dengan user. Nah, persoalannya kan di usernya, di man-nya. Nah, bagaimana orang yang ada di birokrasi itu peduli terhadap masyarakat kecil. Meskipun sistem sudah didigitalisasi nih. Responnya justru ketika masyarakat sudah hadir, ukur dong kehadiran mereka di suatu tempat itu dengan waktu. Bapak tunggu dalam 5 menit akan kami selesaikan persoalannya. Bapak cukup duduk di sini. Kan indah banget. Ada kekurangan, Bapak. Yang penting kita izinkan untuk mengakses punya orang itu. Kan enak. Tapi kan realitanya kayak yang Prof bilang tadi, kayak misalkan ada checking point apa sebagai kita harus tetap bawa kartu fisik. Kadang-kadang kita harus bawa kartu keluarga ya di instansi-instansi tertentu gitu ya. Nah, saya melihat kan harusnya kan karena sudah tersentral. Apalagi kita bayar pajak, Pak. Ya, kemudian pemerintah itu selalu merasa bangga menggunakan kata digital. Pada praktiknya digital online digital ini online, tapi pada praktiknya kita ini kayak masih kubu semua ya Pak masih konvensional semua, dalam arti belum ada digitalisasi yang mendukung kata digital itu sendiri. Buktinya kemana-mana masih harus dibawa kartu fisik kok, ya kan? Nah saya curiga gini nih, KAI ya itu kalau kita masuk ke ke stasiun sekarang tuh sudah cuma pakai
apa? Iya, Ace. Cuman kita ngelihat ya di kamera, kita lewat langsung kebuka sendiri palang tuh. Terus di tol. Di tol itu kalau mobil plat nomor ya yang dibaca ada flow ya namanya itu Pak ya. Yang otomatis kebuka gitu ya kalau kita lewat. Itu juga bisa. Nah, artinya kalau kita sudah memang betul-betul digitalisasi itu kan apa namanya? Itu sebenarnya bisa diterapkan di ranah-ranah instansi kepemerintahan. Kita sudah dukung loh lewat pajak-pajak ya, bahkan kemarin mau dinaikin lagi PPN 12%. Tapi kok nggak ada kira-kira upaya untuk ke arah sana. Ya kan? Ya. Jangan saya curiganya gini, Pak. Jangan-jangan karena mayoritas orang Indonesia ini miskin ya. Karena kan kalau mau masuk ke KAI itu kan kita bayar. Tol kita bayar. Nah, KTP ini kan sebenarnya fasilitas publik yang diberikan, yang disiapkan oleh negara. Tapi ya itu saja. Maksudnya ala kadarnya gitu pelayanannya. Nah, ini gimana kalau dari sudut pandang Bapak? Oke, kalau saya melihat bahwa kehadiran hati belum ada di layanan. Oke. Baru menggunakan logika-logika itu, kayak digitalisasi kan menggunakan logika-logika. Ya. Hati belum hadir. Akibatnya orientasi layanan itu, layanan bagaimana atasan merasa puas terhadap apa yang dilakukan, bukan masyarakat yang puas. Kan? Okay. Karena apa? Atasan didasarkan atas laporan. Lagi-lagi kan user. Yes, betul. Iya. Betul, lagi-lagi betul. User. Sekarang kereta api dalam proses kita masuk sudah terjadi perubahan. Pertanyaan selanjutnya, berapa besar keuntungan kereta api sebagai perusahaan yang memonopoli perjalanan lewat darat itu keuntungannya kan nanti akan kembali ke user lagi. Betul. Nah, di usernya bener nggak setelah terekap sekian penumpang, ketika direkap bener lagi nggak kan kembali ke user. Makanya jangan lupa, wahai para pemimpin, jangan 100% percaya dengan digitalisasi karena selalu bersentuhan dengan orang. Analisis yang lebih mendalam lagi, maksudnya kan kita sekedar menyumbangkan pemikiran. Betul. Artinya tetap juga harus diawasi nih orang-orang yang menjalankan kata digital itu tadi. Iya. Dan diperhatikan, kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi tergantung tadi. Kalau kasusnya yang dulu kita bahas tentang Pertamina, persoalannya ada di top manajemen. Yes. Nah, di perusahaan lain tinggal persoalannya di mana. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan evaluasi, yang terpenting adalah menemukan penyebabnya. Di mana penyebabnya? Hilangkan penyebabnya, bukan kasus kejadiannya. Ya. Hilangkan kasusnya. Aduh. Ya. Ada sesuatu yang viral lagi. Iya. Dibikin isu lain untuk ngilangin isu yang lain gitu ya. Makanya harus dalam proses pengawasan harus menemukan penyebabnya. Ya, masalahnya di mana habis itu diselesaikan. Ya, kira-kira seperti itu guys ya. Oke. Begitu Prof ya. Sudah cukup ya, karena ini sebenarnya urgensi masyarakat Indonesia Raya yang belum terfasilitasi, walaupun kayaknya negara kita sangat bangga dengan kata digital, dengan kata online ya kan. Wah, tapi kebanggaan itu ya tadi kata Prof atas dasar yang penting atasan suka gitu ya, asal Bapak senang, kira-kira gitu, bukan karena hati nurani ingin melayani masyarakat banyak. Oke, yang ditumbuhkan hati nurani. Hati nuraninya. Pelayanan masyarakat membuat tersenyum masyarakat. Betul-betul melayani. Aku melayani kamu. Asik. Terima kasih guys. Selamat sore. Assalamualaikum.